Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianisa Yusafira, NIM E20193174. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam videonya yang berjudul Tugas dan Wewenang OJK. Nah, sebelum membahas tugas dan wewenang dari OJK, terlebih dahulu kita tahu apa sih pengertian dari OJK itu. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Nah, dalam pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK, diantaranya yang pertama ada perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan, dan lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selanjutnya mengenai asas-asas otoritas jasa keuangan. Di antaranya, yang pertama ada asas independen, yang kedua ada asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, yang ketujuh asas akuntabilitas. Nah, kemudian otoritas jasa keuangan atau OJK ini mempunyai tugas. Di antaranya itu yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Tugas yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas jasa keuangan itu juga mempunyai wewenang. Ada 10 wewenang OJK. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Kemudian yang kedua, wewenang yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, otoritas jasa keuangan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ke-10, otoritas jasa keuangan itu berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.